Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia berupa nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat syahah wal afiyah, nikmat panjang umur, dan yang terpenting dua nikmat besar Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya kita wajib mensyukuri, karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, melanjutkan bacaan kita masih dalam bab fi fadilah as-sunan, ya, keutamaan melaksanakan sholat sunnah, ya. Itu pada halaman 26. Ada enggak halaman 26-nya, ada enggak? Ya kan udah dibaca malam sebelum mengaji, udah dibaca duluan kan? Ya. Anak-anak sekolah gitu, sebelum sekolah belajar dulu malam kan? Iya. Itu letaknya ada di tengah-tengah, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla zuhri, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang fadilah, ya, keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah. Di sini ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kata Nabi, man shalla qabla zuhri arba'an,
Ya, barang siapa yang melaksanakan atau mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, artinya qobliyahnya nih ya, orang yang melaksanakan ya 4 rakaat sebelum zuhur, apa ganjarannya? Karena ya ai sawabu zalik ka'adli rabbah min bani Israel, ya itu pahalanya sama dengan apa? 1 jiwa dari orang Bani Israel. Ya, ini ibu nanya apa maksudnya kok pahalanya kayak seperti orang Bani Israel? Ya, jadi kan kita tahu Bu, orang-orang Bani Israel itu kan ya itu satu kaum. Ya bukan berarti mereka punya kedudukan khusus, banyak kelebihan-kelebihan yang memang Allah berikan kepada mereka. Ya. Tuh, di satu umurnya panjang-panjang, ya, dan juga mereka itu adalah ya kelebihan-kelebihan tuh yang memang sering kali Allah ingatkan kepada orang-orang Bani Israel. Ya, kan ada satu riwayat pernah itu, ya, seperti umatnya Nabi Musa, ya, itu kan orang Bani Israel juga tuh, ya, kan umat Nabi Musa tuh orang Bani Israel tuh umurnya panjang-panjang. Ya, sehingga dalam riwayat pernah ada umat Nabi Muhammad merasa apa ya? Iri. Ya, dengan apa? Umur yang Allah berikan kepada umat Nabi Musa yaitu orang Bani Israel panjang-panjang, berarti apa? Dia itu ibadahnya banyak dong katanya. Ya, kok kita umat Nabi Muhammad, Nabi bilang a'malu ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Ya, umur umatku antara 60 atau 70 tahun, sedangkan mereka itu ratusan tahun. Ya, berarti kalau gitu enakan umat Nabi Musa dong. Ya, ternyata tidak demikian. Ya, jadi orang-orang yang ya menjadi umat Nabi Musa memang Allah kasih kelebihan, umurnya panjang-panjang, amalnya juga yang benar ya banyak, yang geblek juga nggak sedikit. Ya, banyak juga. Ya, ya seperti itu. Kayak orang kaya siapa ya? Umat Nabi Musa. Qarun. Ya kan tuh, ya, umurnya panjang cuma apa? Ya, dia jadi orang yang kufur nikmat. Ya, itu. Nah, itu enggak seperti itu. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini ka'adli itu serupa dengan satu orang Bani Israel, orang Israel yang baik. Ya, orang-orang yang umurnya panjang dan apa? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, umurnya panjang dan juga baik amalnya. Itu ya ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang melakukan 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur. Kenapa sepi? Gak ada orang yang ngelihat. Ya, gak ada orang yang ngelihat. Ai fi mahalli khalin minal adamiyyin. Ya, yang dimana tempat itu gak ada orang. Ya, manusia maksudnya ini. Ya, bukan makhluk yang lain. Nanti ada makhluk lain yang ngelihat, seperti malaikat, ya, tuh akan ngelihat itu, ya. Bihaisu, ya, tuh la yarahu illallah wal malaikah. Yang mana saat dia sholat itu enggak ada manusia yang ngelihat melainkan Allah dan siapa? Para malaikat yang menyaksikan orang yang sholat di tempat yang sepi tadi itu. Sunyi. Ini biasanya waktu kapan nih, Bu? Tengah malam tuh. Ya, tuh tengah malam orang pada kerabunan selimut, kita ngapain? Sholat. Ya, itu wana suniamun, itu kan ya, orang lagi pada tidur kita ibadah. Ya, ibadah tuh. Baik. Ai wa man fi ma'nahum, ya, atau ya siapapun yang termasuk ke dalam kelompok mereka, wahum al-jin, termasuk juga dalamnya siapa? Bangsa jin. Ya, tuh. Karena jin kan itu, Bu. Ya, kan ada jin yang benar. Ya, ada jin Islam, kita ibaratnya ada jin Islam, ada jin kafir. Ya, tuh. Dulunya kan awalnya itu iblis berasal dari apa itu? Iblis berasal dari siapa? Jin awalnya dulu. Ya, makanya Allah katakan wa kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Itu iblis dasarnya itu dia jin itu, tapi karena dia fafasaqo min amri rabbi, ya, itu dia melanggar atas perintah Allah, maka diapain?
dikasih gelar yang jaen. Jadi namanya siapa? Iblis. Ya, karena minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya, tuh. Ya. Baik. Yang selanjutnya ganjarannya adalah ya kutiba lahu bara'atun minan nar. Ya, orang tersebut akan dicatat ya menjadi orang-orang yang apa? Bara'atun minan nar. Dibebaskan dari api neraka. Coba 2 rakaat ya, sholat sendirian dalam kamar kunci pintu. Ya, nggak ada yang melihat kecuali malaikat dan jin yang melihat itu. Tentunya Allah pasti. Ya, itu ganjarannya itu tadi pertama apa itu? Ya, akan dibebaskan dari api neraka. Ya, dicatat sama Allah orang itu dibebaskan dari api neraka. Rawahu Ibnu Asakir an Jabir wa dzalika yahtamilu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Jabir. Wa dzalika yahtamilu annallaha ya bisa jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa bidzalik dengan sebab hal yang itu kita lakukan yuwaffiqu lit-taubah. Ya, kenapa? Diterima taubatnya. Ya. Karena kan bisa jadi orang kalau gemar atau rajin beribadah berarti orang itu lagi ngapain? Ya, diampuni dosanya sama Allah. Ya, artinya apa? Orang kalau dosanya kagak atau dikit dosanya biasanya ibadahnya enteng. Ya, orang kalau banyak dosa ibadah kan apa? Berat. Ya, banyakkan dosa. Ya, mau ibadah berat, mau ngaji susah. Ya, oh kalau pengen kenapa? Banyak dosa. Ya. Ya kita kalau bangun aja susah subuh kita sadar berarti dosa kita banyak. Serang aja, ya. Pengen ngaji susah, bawaannya males. Ya berat laki kakaknya kayaknya tuh dikasih beban 10 kilo tuh kaki kanan kiri gitu. Akhirnya apa? Berat. Ya. Itu kalau orang lagi banyak punya apa? Punya dosa. Ya. Pokoknya intinya orang banyak dosa itu ngelakuin kebaikan apa aja bawaannya berat dah pokoknya. Ya, apalagi sholat yang sifatnya sholat di waktu yang orang lagi pada tidur, itu lebih berat lagi tuh. Ya, ikut tidur juga sih itu jadinya. Ya, tuh. Wa yarda khasma'uhu fala tamussuhu an-nar. Ya, itu bisa jadi ya, itu Allah ridho dengannya. Ya, sehingga apa? Nggak akan disentuh sedikit pun oleh api apa? Api neraka. Ya, karena Allah ridho dengan perbuatan atau pekerjaan yang sedang dia lakukan, ya, maka udah Allah ampunin dosa-dosanya. Kalau udah tuh orang Allah ampunin dosanya, api neraka gitu. Ya. Karena neraka punya siapa, Bu? Neraka punya Allah. Ya, surga punya Allah. Ya, kalau yang punya suruh berhenti, ya, kalau yang punya suruh lanjut, ya, kan punya Allah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa dzalika al-azizi, ya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh atau Al-Imam Al-Azizi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, ya, tidaklah seorang hamba yusalli fi baitin muslimin, ya, di suatu tempat atau rumah yang apa? Yang sunyi, yang gelap, ya, biruku'in tamin wa sujudin tamin, dengan melakukan ruku dan sujud secara sempurna. Ya, rukunya sempurna, ya, bukan kayak orang lagi nahan berak. Ya, nahan berak gimana, Ibu? Ya, ruku, ya, nggak sempurna itu 45 derajat. Ya, rupanya kayak orang apa lagi apa istilahnya itu? Ya nggak sempurna, lagi mules lah, nahan mules. Ya kan, orang mules kan begitu tuh. Ya, sujudnya juga begitu, bukan kayak anjing kawin. Ya, tuh, sempurna dia laksanakan tuh.
Ya, dia sholat sendirian di rumah di tempat yang suci, yang sunyi, yang gelap, ya, dengan dia menyempurnakan rukuk dan apanya dan sujudnya. Apa ganjarannya kata Nabi? Wajabat ai sabatat lahul jannah. Maka orang tersebut itu apa? Layak atau pantas mendapatkan surga. Ibu, tanggung-tanggung surga Allah bayar itu. Allah bakal kasih kepada orang yang sholat sunnah ya di rumahnya ya yang sunyi ya yang nggak ada yang tahu orang lain ya nggak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikat, maka orang itu akan mendapatkan apa ya? Yang kedua dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi fadlihi ta'ala ya disebabkan karena apa? Karunia ataupun kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kan karena Allah pemberian yang Allah berikan itu Bu, ya bisa jadi bukan karena amal kita, karena kemurahan Allah. Ya, kadang kan kita suka lihat tuh Bu ditulis ada orang punya harta ya di mobil tulisan hadza min fadli rabbi. Ya, ini berkat apa? Karunia Allah. Ya, jangan kayak Korun hartanya banyak dia sombong. Ya kan? Dia ngomong apa kata dia dalam Quran itu? Innama utituhu ala ilmin indi kata dia kan gitu. Ya, apa yang saya punya sekarang nih harta melimpah ya banyak ya tuh bandai yang seabrek-abrek ya itu sebab apa? Utitu ilmin indi disebabkan karena ilmu yang saya punya ya dengan kehebatan yang saya punya kan sombong namanya itu Bu. Ya, padahal emang benar hartanya banyak banget itu. Ya, wa inna mafatihahu latanu'un bil usbati ulul quwwah kata Allah kan gitu. Itu kunci tempat nyimpen bandainya itu Korun kalau diangkat sama al-guju yang gede-gede kagak bakal keangkat. Baru kuncinya doang. Ya. Nah, kayak apa itu kekayaan yang dimiliki oleh siapa? Korun. Tapi dia sombong. Ya, tuh. Kan di umatnya Nabi Musa kan Bu, inna qaruna kana min qaumi Musa, ya kan di umatnya Nabi Musa, tapi umat yang sombong. Padahal waktu dia miskin Bu, kayak kita Bu, bener banget tuh dia, ya bener banget ibadahnya rajin, suka ngebantu, ya suka ngaji majelis taklim di mana aja dia datang, ya cukup dah tuh, ya seneng tuh, ya tapi begitu kaya sombong, ya makanya syukur Bu kita jadi orang kayak gini-gini aja dah. Ya, karena kalau kaya pada ibu-ibu pada kadang ngaji Bu. Ya, kalau ibu semua kaya semua nih Bu, saya yakin kadang mau ngaji di sini. Ya, kerjaannya jalan-jalan, ambil belanja setiap hari. Ya, setiap hari shopping, ambil healing. Ya, hai ngaji. Ya, pakainya sekarang bukan assalamualaikum dadah. Ya, assalamualaikum udah nggak laku lagi dah. Ya, goodbye katanya goodbye. Sekarang bukan ma'assalam tapi goodbye. Oh. Makanya orang itu pakai keluncak goodbye. Nggak jambang, nggak level belajar tanah abang Bu. Tanya alhamdulillah, mendingan begini aja dah. Kenapa Bu? Kita dijadiin kayak gini sama Allah, karena Allah tahu tampang kita. Ya. Allah tahu lagu kita. Ya. Ayo boleh sekali-kali nanti. Ya. Sepanjang jalan di Batang di bawah ya, jadi yang dimaksud dengan bila hisab yaitu aymunaqosyah. Ya, nggak ada pertanyaan, nggak ada debat, nggak ada apa-apa lagi dah. Langsung siapa? Ya. Iko binti Mawadi masuk surga langsung.